mewujudkan Aceh dalam bingkai Islam kerjasama senat mahasiswa sarjana dengan Rabitah Dinul Islam Aceh. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mereformasikan umat manusia dari sebuah orang kejahilan dan kebatilan beranjak ke sebuah standar kemuliaan yang memiliki pengetahuan dan moral yang selalu sebagaimana yang dirasakan Rasulullah SAW. Yang terhormat Ayahanda Bapak Profesor Dr. Syarif Abbas MA selaku Direktur Pasca Sarjana Hukum Parlemen, yang kami hormati dan kami banggakan Senator Muda Aceh kakanda saya Haji Fakur Razi MPP yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Mungkin dari Ketua Panitia juga sudah menyampaikan tentang bagaimana sosok beliau. Kami telah lama dekat semenjak beliau masih menjadi staf ahli Gubernur Aceh Dr. Zaidi Abdullah. Kemudian pada tahun 2015 beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Alhamdulillah terpilih dan merupakan satu-satunya anggota DPD dari Aceh yang ditempat orang-orang ini. Beliau merupakan suara terbanyak. Luar biasa. Yang kami hormati juga para pemerhati kita hari ini, Ustaz Ridwan Ibrahim DPD. Beliau bekerja di Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Dan yang teristimewa kepada panitia yang luar biasa semangatnya, apresiasi saya yang setinggi-tingginya. Pertama sekali bahwa senat mahasiswa pasca sarjana hari ini telah berjalan selama 1 tahun, dan alhamdulillah selama 1 tahun itu kami pengurus senat mahasiswa telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan ilmiah seperti seminar internasional ke Malaysia dan juga studi banding sampai ke Singapura, dan juga seminar nasional dengan berbagai macam lembaga kerjasama, termasuk pada hari dengan DPD dengan kakak Fakur Razi, dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Insyaallah Aceh Selatan sudah kita lakukan, Aceh Utara belum semua sudah kita lakukan, dan hari ini dan besok insyaallah kita akan mengadakannya di Banda Aceh, yaitu di Aula Pasca Sarjana Binarani, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan kembali bagaimana identitas keacehan, bagaimana karakter keacehan, dan bagaimana kejayaan-kejayaan Islam yang pernah diraih oleh para pendahulu kita, yaitu para ulama-ulama dan raja-raja yang sudah
saya ingin mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, yaitu rekan kami Bapak Kandidat Dr. Fakrul Rizal MA dan seluruh jajaran sana mahasiswa pasca sarjana UIN Aradini Banda Aceh yang bekerja sama dengan Aradini Aceh. Sebenarnya hemat pandang saya, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Dan kalau kita lihat momennya saat ini, sebenarnya ini masih momen-momen Maulid, masih momen menyanjung Rasulullah dan segala peringatan dalam kelahiran sang tokoh revolusi dunia. Kemudian juga kalau kita lihat momen yang sedang terjadi saat ini, sungguh sangat cocok kita membahas tentang persoalan di Islam, tentang persoalan sebuah daerah yang menjunjung tinggi harkat martabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam di Aceh itu bukanlah sesuatu pemberian hadiah dari seseorang ataupun dari Jakarta, tapi Islam di Aceh itu adalah sesuatu yang telah ada sebelum negeri ini merdeka. Maka dalam membahas syariat Islam itu, kawan-kawan juga sudah belajar ada Islam pasca kerajaan Aceh, Islam pra kemerdekaan, dan Islam pasca kemerdekaan. Jadi tentunya kita bangsa Aceh dan nasi Aceh yang syariat Islam ini sudah ada semenjak kerajaan-kerajaan Aceh yang terdahulu dan juga sudah diamalkan oleh nenek-nenek dulu. Tentu sangat menginginkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini menjadi sempurna, atau dalam masalah ini disebut dengan kafah. Artinya apa? Bisa dipraktekkan di dalam berbangsa dan bernegara, bukan hanya seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, Islam yang normatif. Islam yang bersifat normatif itu hanya sebatas pengamalan seperti akidah. Ya benar, orang semuanya mempercayai Tuhan, beriman kepada Allah. Ya, kemudian juga melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji dan lain sebagainya. Dan juga melakukan akhlak yang terpuji. Tapi tentunya ketika sudah berbicara pelaksanaan syariat Islam dalam bangsa dan bernegara, tentu ini peran pemerintah sangat luar biasa. Maka saya sering mengatakan dimanapun saya berbicara bahwasanya syariat Islam di Aceh ini tidak bisa dilaksanakan tanpa hadirnya negara. Contoh seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim itu, ada 5 maqasid al-tasyri' ya dalam Islam itu. Tujuan utama diturunkannya syariat yang pertama memelihara agama. Memelihara agama dengan kata itu murtad. Ya, kemudian memelihara harta. Memelihara harta jangan mencuri. Jangan mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu potong tangan kedua. Pertanyaannya, ketika ada seseorang yang mencuri, tertangkap yang mencuri, siapa yang akan membunuh? Apakah kita sebagai orang datang rame-rame terus menggebukin dia sampai dia itu sakitkan atau sampai mati? Ada yang sampai mati. Bahkan yang kejadian di Jawa kemarin itu, ya seorang yang membeli mikrofon masjid sampai dia sampai mati. Dia mencuri, padahal dia tidak mencuri. Ini kan itu dalam bahasa kita itu menjalankan syariat tapi melanggar syariat. Karena dalam menegakkan syariat itu ada hak-hak manusia yang harus dihargai. Tidak serta-merta. Maka negara yang harus hadir. Adanya pengadilan yang akan mesin algoritma yang akan berdiskusi. Tentu adanya karun-karun yang akan berdiskusi. Demikian juga dengan berzina. Ada orang menangkap acara ataupun musuh, na'udzubillah. Ya. Kemudian tertangkap sama masyarakat. Siapa yang akan bereksekusi? Siapa yang akan menghukum? Kelompok negara. Tapi selama ini apa terjadi? Kita datang ke negara, kemudian kita gebuki sampai dia itu setengah mati. Pertanyaannya, ada enggak perintah agama? Wahai kaum muslimin, jika ada orang yang berkeluar dari dalam negeri dan berdasarkan dalil yang menyatakan
Ataupun jika kamu mendapatkan mencuri, ada orang yang mencuri, maka ambil parang potonglah dengan mereka. Nggak ada. Yang ada asal itu, tapi asal itu tidak bisa dipahami secara kritis saja. Karena kalau pemahamannya begitu dilaksanakan secara ada orang yang mencuri kita itu itu akan menimbulkan permasalahan lain yang akan justru rusak citra Islam tersebut. Jadi oleh karena demikian, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi bahwa kalau dalam implementasi syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara, walaupun sudah ada